Perkenalan lagi ya Mbak ya, nama saya Hartika. Mbak Sanikum kan ya? Iya benar. Sebelumnya pakai masker dulu ya Mbak. Eh, Kemarin kita udah bincang-bincang ya Mbak ya tentang penyakitnya Mbak. Jadi Mbak itu kena penyakit asam urat. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang asam urat ini Mbak. Nah ini untuk Mbak untuk baca-baca tentang asam urat. Di sini saya bakal ngejelasin tentang penyakit asam urat. Jadi penyakit asam urat itu penyakit yang menyerang persendian, yaitu disebabkan karena peradangan pada persendian, yaitu penumpukan kristal pada persendian kayak gini nih Mbak, penumpukan purin di lutut Mbak itu, makanya sakit ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk normal asam urat itu kan ada normalnya nih Mbak. Kalau untuk wanita itu normalnya 2,6 angkanya. Nanti kalau misalnya Mbak 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Nah kalau misalnya nanti Mbak diceknya lewat dari angka itu berarti udah tinggi kadar asam uratnya Mbak ya. Untuk selanjutnya bagian tubuh yang dapat terkena asam urat itu yang pertama lutut. Punya Mbak di lutut kan Mbak ya. Terus yang kedua itu di pergelangan kaki, di kaki sini. Terus yang ketiga ada di ibu jari, ini di sini. Terus di siku, sama di bahu. Selanjutnya itu penyebab asam urat. Penyebab asam urat itu bisa juga karena gangguan ginjal. Ginjal tidak mampu membuat kelebihan asam urat, jadi ginjalnya terganggu Mbak. Terus itu makan makanan yang banyak mengandung asam urat seperti daging, terutama jeroan, kacang-kacangan, emping, coklat, minuman yang mengandung kafein kayak kopi itu nggak boleh dikonsumsi ya Mbak ya. Terus makanan laut, bayam, kembang kol itu sebaiknya dihindari. Terus biasanya tanda sama gejalanya asam urat itu yang pertama kesemutan sama linu-linu, terus nyeri, terus tuh terutama malam hari ya Mbak ya, pasti nyeri ya Mbak. Terus sendi yang terkena terlihat bengkak, biasanya tuh kalau udah parah banget pasti bengkak Mbak, kemerah-merahan gitu. Selanjutnya kalau asam urat itu nggak ditangani Mbak, biasanya aktivitasnya terganggu ya, kan nggak bisa gerak tuh, sakit. Habis itu cacat pada tulang, habis itu gangguan ginjal, jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, bisa juga kena diabetes atau gangguan penglihatan. Yang selanjutnya pencegahan asam urat itu memakan makanan rendah purin, makan makanan yang apa sih, menghindari kayak jeroan tadi Mbak, jeroan, makan makanan kacang-kacangan kayak gitu dihindari ya Mbak ya, kayak bayam, kembang kol. Terus banyak konsumsi buah yang mengandung vitamin C kayak jeruk kayak gitu Mbak. Terus konsumsi makanan kayak potasium kayak pisang, kentang, jambu air kayak gitu. Sering juga olahraga kan, kayak Mbak kan setiap pagi nyapu itu kan kalau keringat itu baik Mbak. Selanjutnya cara merawat makanan yang mengandung asam urat itu yang pertama ada golongan 1, yaitu kalau golongan 1 itu makanan tinggi purin Mbak, yang asam uratnya tinggi banget, kayak makanan ini jeroan tuh jauhin banget ya Mbak ya. Terus ikan laut kayak udang, tongkol, sarden tuh dijauhin, jangan dimakan ya Mbak ya. Terus yang selanjutnya ada kayak abon, dendeng, emping, melinjo kayak gitu, jangan terlalu banyak dimakan ya Mbak. Kalau yang kayak makanan yang mengandung alkohol kayak tape, nanas, durian tuh sebaiknya jangan Mbak. Terus selanjutnya yang golongan 2 itu makanannya apa sih, purinnya sedang, asam uratnya itu kayak sedang gitu loh Mbak, tapi ya berakibat fatal juga kayak ikan, terus tuh daging sapi, kacang-kacangan, sayur kayak kol, bayam, kangkung, buncis itu sebaiknya dihindari ya Mbak.
Selanjutnya yang selanjutnya golongan 3 yaitu makanan rendah purin kayak sayuran selain golongan 3, susu, telur, keju, buah-buahan selain nanas dan durian. Untuk obat-obat tradisional asam urat itu ada banyak ya Mbak ya, kayak daun sirsak, kumis kucing, jahe juga bisa, terus tuh daun salam juga bisa, banyak banget ya Mbak ya. Daun sukun juga bisa. Daun sukun juga bisa. Terus kalau sebaiknya sih menu makanannya itu dirubah, kayak misal pagi itu nasi goreng sama telur gitu, terus minumnya air teh kayak gitu. Jadi kayak gitu ya Mbak ya. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang pengobatan dari asam urat. Itu ada farmakologi sama non farmakologi. Kalau farmakologi itu kayak kita minum obat dari dokter kayak gini Mbak. Kayak yang Mbak minum ini kan ada obat alpurinol ya Mbak ya. Itu obat untuk asam urat. Itu kalau yang dari dokter, kalau yang farmakologi. Nah, kalau yang non farmakologi itu yang kayak tadi kita masuk. Nah, yang selanjutnya itu yang non farmakologi. Itu bisa teknik relaksasi napas dalam kayak ini yang Mbak ya, apa sih? Tarik napas, tahan 3 detik, dihembusin lewat mulut. Coba Mbak, tarik napas 3 detik, tarik napas, tahan 3 detik, hembusin lewat mulut. Nah, kalau nyeri-nyeri kayak gitu ya Mbak ya, sampai biasanya sih nyerinya hilang ya. Yang kedua itu ada obat tradisional kayak ini Mbak. Di sini saya buat contohnya tuh ini kumis kucing. Nah, kumis kucing ini segenggam terus direbus bareng sama kembangnya juga biar manis. Terus ditambahin 1 buah jahe merah. Nah, tunggu sampai mendidih, terus diangkat, tunggu dingin sampai jadi kayak gini nih Mbak, jadinya Mbak nih. Nah, ini langsung bisa diminum sih Mbak. Kalau mau diminum ya diminum. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan asam urat Mbak ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini hasilnya 6,6 mg per desiliter. 6,6 Mbak. Jadi itu ini masih dalam baiklah, di sini hasilnya 6,6 mg per desiliter ya Mbak ya. Ini udah termasuk tinggi Mbak, karena normalnya itu 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Jadi kalau ini udah lumayan tinggi Mbak. Baiklah, segitu dulu ya Mbak ya. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat. Diingat-ingat ya Mbak ya, apa yang saya udah ajarkan tadi. Kayak kalau misalnya nyeri-nyeri itu Mbak bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam kayak
tarik nafas, tahan 3 detik, hembusin lewat mulut. Nah itu sampai nyerinya reda. Terus juga bisa melakukan kompres air hangat ke bagian yang nyeri. Terus itu, kalau misalnya ini mau minum obat tradisional juga kayak yang saya contohin tadi ya Mbak ya, bisa jahenya aja atau kumis kucingnya juga bisa ya Mbak ya. Baiklah,